Shalom sekali lagi saudara-saudaraku yang terkasih, dan Merry Christmas. Ya, kita bersyukur kita udah merayakan perayaan Natal dan banyak perayaan-perayaan sukacita, dan terus kita hidup di dalam sukacita Tuhan karena kita punya roh sukacita. Amin. Ya, untuk minggu ini adalah minggu terakhir dari tahun 2024. Minggu depan siapkan 3 prayer request, ya, permintaan doa untuk tahun 2025. Ya, apapun yang kita minta, kita percaya bahwa Tuhan memberikan exceedingly abundantly above all we ask or imagine. Ya, sangat jauh berlimpah-limpah, ya, lebih banyak daripada kita doakan, kita imajinasikan. Tuhan itu sanggup, Tuhan itu mau, Tuhan itu berikan kepada kita. Jadi hari ini kita udah bersyukur dan terus bersyukur, ya, karena itu yang dikehendaki Bapa, mengucap syukur dalam segala hal, tetap berdoa, ya, dan bersukacita juga karena apa yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus itu diberikan buat kita supaya penuh sukacita kita. Itu janji yang luar biasa, ya, luar biasa hebat, ya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kita selalu tahu bahwa dalam nama Tuhan Yesus itu seperti Tuhan Bapa, seperti Yesus sendiri yang berdoa kepada Bapa. Jadi jangan takut. Ya, kita dipelihara, tidak kekurangan. Kita ada di ruang atas, enggak entar di atas tadi bawah, enggak. Kita ada di upper room bersama Yesus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, lengkap, tersedia, luas, besar. Ya, kekayaan, kelimpahan kasih karunia semua ada, dan kita menerimanya. Musuh-musuh semua ditaruh di bawah kaki kita, ya, karena perperangan milik Tuhan. Ya, dilindungi dari kecelakaan, dari rencana-rencana atau rancangan-rancangan si jahat atau siapapun, ya. Jadi segala macam wabah, penyakit, pandemi, minta saudara sukacita kita penuh. Ya, nah, temanya di Thanksgiving Sunday ini adalah gift atau hadiah. Sama-sama katakan hadiah. Ya, kalau kita terima hadiah, yang pertama, karakteristik daripada hadiah itu cuma-cuma, kan? Namanya juga hadiah. Ya, kalau ada beberapa kebiasaan, ya, kita saling memberi hadiah, ya, di hari Natal. Ya, kemarin juga di keluarga saling tukar kado, ya, hadiah. Ya, nggak bayar kalau hadiah. Dan ketika kita terima, kita say thank you. Ya, kalian terima hadiah. Lu suka nggak? Suka nggak? Diberi sepatu, ya. Ya, suka lah, ya kan? Terima kasih, pasti terima kasih. Bukan untuk dicela. Tapi ya mungkin kita pikir hadiahnya sebenarnya saya kurang suka, kurang mau. Tapi kita terima hadiah sebenarnya yang paling luar biasa adalah kebenaran hadiah. Ya, kebenaran kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Itu bukan kebenaran diri kita, tapi kebenaran Allah, kebenaran Yesus, karya Yesus. Itu luar biasa, ya. Itu menempatkan kita di posisi menerima semua apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Ya, kedudukan kita bersama Yesus itu bukan karena kita layak. Justru karena kita orang berdosa, karena kita tidak layak, kita qualified. Karena Yesus mati untuk orang berdosa. Ya, Yesus mengorbankan dirinya untuk orang berdosa. Untuk orang yang gak layak, tapi jadi layak. Nah, itu paradoksnya. Nah, kita start dari apa yang ditulis tentang gift, hadiah. Itu di Perjanjian Baru pertama kali muncul itu waktu di Matius 2 ayat 10 sampai 11. Ya, kita baca ya, ketika mereka melihat bintang sangat bersukacitalah mereka, orang Majus, ya, dari timur untuk melihat bintang yang tentang kelahiran Raja Yesus. 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu. Dia lihat Yesus bersama Maria ibunya,
lalu sujud menyembah. Nah, sujud menyembah proskuneo, ya bahasa Yunaninya. Sakhal, bahasa Ibraninya. Sujud, worship, menyembah. Ya, mereka pun membuka harta bendanya. Jadi daripada penyembahan ya membawa persembahan. Ya, kita bisa dikatakan memberi tanpa kasih bisa, tapi kalau kita mengasihi nggak bisa mengasihi tanpa memberi. Ada yang diberi ya. Nah, Tuhan begitu mengasihi kita. Dia memberikan seorang anak atau bayi diberikan buat kita, dilahirkan buat kita ya melalui perawan Maria. Kita tahu ya kenapa harus perawan, nggak ada percampuran dengan darah manusia berdosa. Ya, plasenta dari kandungan Maria itu hanya mengalirkan makanan dan oksigen, dan dari bayi waste atau kotoran aja. Ya, darahnya ada darah dari Bapa, darah yang kudus. Luar biasa ya, 100% Allah, 100% manusia. Itu hanya bisa terjadi dari atas ke bawah. Ya, bukan dari manusia kepada Tuhan, tapi dari Bapa kepada manusia. Itu ajaib ya, kalau saudara bisa menerima dan percaya bahwa Yesus itu diberikan oleh Bapa untuk menjadi anak domba penebusan ya, pendamaian, pendamaian, juru selamat buat kita. Nah, itu kita bersyukur ya, sangat bersyukur ya. Dan daripada penyembahan orang Majus ini, dia mempersembahkan persembahan kepadanya ya, kepada Yesus tuh ya, emas, kemenyan dan mur. Kita tahu backgroundnya Maria dan Yusuf itu miskin ya, persembahkannya aja ke bait Allah tekukur burung yang paling murah. Nah, ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, emas, kemenyan dan mur, barang-barang yang begitu berharga ya, bernilai secara materi. Nah, itu gift ya, persembahan dari orang-orang Majus. Darah orang-orang Majus, bukan orang-orang Yahudi ya. Mereka lebih dulu, nanti juga gembala-gembala. Jadi orang-orang yang sebenarnya nggak masuk hitungan. Tuhan Yesus datang sebenarnya buat orang Yahudi, tapi mereka menolak secara bangsa ya. Jadi open treasure-nya mereka, perbendaharaan hartanya, dan give ya, memberi pemberian, hadiah ya, bahasa Yunaninya doron. Nah, kita juga memberi dengan sukacita, bukan dengan bantah-bantahan, apalagi tuntutan, stres, khawatir, tekanan, nggak begitu. Ya, jangan memberi di bawah hukum Taurat maksudnya deh. Ya, jangan diberi dengan di bawah tuntutan. Ada orang dulu mengajarkan, wah kalau memberi harus sampai sakit katanya. Baru itu namanya persembahan, waktu itu namanya memberi. Itu dunia, saudara. Kita memberi karena kita lebih dulu menerima. Sama-sama kan lebih dulu menerima. Ya, kita bisa menabur karena kita lebih dulu menerima benihnya dari Tuhan. Segala satu dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Makanya pandai-pandailah menerima dari Bapa. Yang percaya katakan amin. Sulit ya, karena memang kita tidak di bawah lagi hukum tuntutan, hukum Taurat, tapi di bawah supply, kasih karunia. Karena itu kita bisa memberi seperti 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Ya, ini kan tentang thanksgiving, ucap syukur. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Hatinya itu bukan hati tertekan, bukan hati dengan hati yang stres, khawatir gitu, atau marah, kesel gitu, minta duit. Bukan ya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan tuh, bukan karena tuntutan. Apalagi mesti sedih, mesti minjem, misalnya bawa persembahan kepada Tuhan, nggak bisa begitu. Ya jangan, karena kita bukan boro-boro berkat itu jadi kutuk. Ya, setiap Allah Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Kenapa dengan sukacita? Kita tahu, kenapa kita bersukacita? Karena kita menerima sukacita Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan itu yang memberikan pada kita good works juga. Ayat 8. Pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ya, makanya dikatakan dan tuh ya, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Ya, segala kasih karunia. Segala aspek, segala area, segala dimensi, segala spektrum, semua area. Ya, supaya dibilang dari Allah kan supply-nya kan, kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Kalau Tuhan bilang all ya all, segala sesuatu ya segala sesuatu. Ya, berkecukupan artinya apa? Kita bisa memberi dari kelimpahan, kan? Malah berkelebihan, berkelimpahan di dalam berbagai goodness, kebaikan, kebajikan, ya, hal-hal yang baik, pekerjaan baik. Ya, bahasa Inggrisnya every good works. Kenapa? Berlimpah, meluap. Amin. Ya, karena itu sekali lagi kita berkelimpahan memberi. Karena apa? Karena kita penerima dari Tuhan. Karena pasti Tuhan memberikan berlimpah. Ya, jadi itu kata giving atau doron bahasa Yunani-nya, memberi dari perjanjian baru, mas, kemenyan dan mur. Ya, berharga. Ya, mas pertama bicara tentang Jesus as gold, ya, tentang keilahian Yesus. Ya, kalau emas bicara tentang keilahian, artinya apa? Dia Tuhan. Jadi kalau orang Kristen bahkan atau orang-orang ya yang nggak percaya Yesus adalah Tuhan, ya bagaimana kalau manusia berdosa juga, sama-sama manusia berdosa juga menjadi korban? Ya nggak sama aja bohong gitu. Tapi kalau Allah jadi manusia, dia mau jadi apa, siapa yang larang? Ya, itulah kemahakuasaan Tuhan. Kalau dia bilang aku singa Yehuda, siapa yang boleh larang? Kok Tuhan singa? Ya, atau dia bilang dia anak domba, siapa yang boleh larang? Saya hamba yang melayani, siapa yang boleh larang? Hak prerogatif Tuhan. Dan dia jadi manusia. Kenapa? Karena manusia yang berdosa. Dia harus menebus manusia. Adam jatuh, kita semua manusia menjadi berdosa, sifat dosa. Ya, oh enggak, orang lahir itu putih bersih seperti kertas. Anak bayi nggak usah diajarin. Dari kecil kan diajarin bohong, dia bohong juga. Nggak usah diajarin berontak, dia berontak juga. Karena ada nature dosa. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, makanya Adam kedua, yaitu Yesus, datang untuk menebus. Ya, tapi kan harus manusia yang tanpa dosa, tidak berbuat dosa, tidak ada dosa. Hanya Allah dong. Iya, Allah yang jadi manusia. Allah 100% gold, gambaran emas, dan manusia 100%. Ya. Allah 100%. Mana ayatnya, Pak? Ya, Yohanes 1 ayat 1 kita baca lah ya. Pada mulanya adalah firman. Firman, akulah firman ya, Kristus. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Tuh ya, bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Amin. Ya, dia adalah firman Allah. Dan 100% Allah, 100% manusia. Kalau dia manusia berdosa juga, bagaimana dia bisa menebus kita menjadi anak domba yang tanpa cacat, tanpa celak, tanpa kerut atau apapun juga, spot. Gak bisa, saudara. Harus tanpa noda, tanpa cacat, tanpa celak, kudus 100%. Baru bisa menjadi pertukaran di kayu salib itu boleh terjadi. Dosanya dosa kita, kebenarannya jadi kebenaran, pertukaran. Ya, dosa kita pada Yesus, tidak punya dosa, tidak buat dosa, jadi dosa. Kita yang gak bikin kebenaran jadi benar. Hanya kenapa? Hanya karena saya salib. Itulah Mesias, itulah Kristus, itulah juru selamat. Ya, saudara punya Bapa yang memberikan yang the best dari surga, anaknya sendiri. Itulah kasihnya. Luar biasa memang. Melampaui segala akal, melampaui segala akal.
Oh, nggak masuk akal. Iya, itulah Allah. Kalau masuk akal ya itulah manusia. Amin. Ya, kemenyan. Yesus bawa bau harum kepada Kristus sebagai gambaran manusia 100%. Ya. Mempleasing apa tuh? Hanya untuk menyenangkan Bapaknya. Ya, bau harum. Sama-sama kan kemenyan kan dibakar menjadi bau harum kan? Menjadi bau yang menyenangkan hati Bapa. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan kau di bumi. Tuh, melalui karya sempurnanya Tuhan Yesus mempermuliakan Bapa di bumi. Jadi dosa itu bukan taruh di bawah karpet, enggak, tapi dibayar lunas, diselesaikan, ditanggung. Jadi kalau manusia mau menanggung lagi dosa-dosa atau mau berjuang sendiri, bertekad sendiri, ya sia-sia pengorbanan Yesus bagi dia. Bagi kita nggak sia-sia, saudara. Ya, apa yang kau berikan telah kepadaku, ya, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau telah berikan kepadaku. Untuk melakukannya apa? Ya menebus kita. Juru selamat di kayu salib. It is finished. Makanya Bapak di hatinya aja ada Yesus. Dan kalau dia lihat Yesus, ya lihat kita. Satu dengan Yesus kita. Luar biasa ya, luar biasa. Ini memang kita terima dengan iman. Luar biasa, ajaib. Ya, kemenyan. Yohanes 17 tadi ya, ayat 4. Dan mur. Ya, mur itu untuk membalsam mayat, ya. Dan supaya kita ingat bahwa beritanya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia sebagai 100% manusia, gitu, yang kita sembah, dan dia mati buat kita supaya kita hidup. Sama-sama katakan, Yesus mati buat saya supaya saya beroleh hidup kekal, hidup yang berkelimpahan. Yesus sendiri yang ngomong. Yesus, Tuhan Yesus, kau datang untuk apa? Tujuanmu apa? Aku datang supaya kamu beroleh hidup. Bukan kematian, saudara. Kalau masih ada dalam hidup kita kematian-kematian apapun dalam siapa aspek, kita perkatakan kehidupan. Sama-sama kan? Perkatakan kehidupan. Saudara praktek dong. Saudara butuh apa? Saudara perlu apa? Apa yang kurang dalam kehidupan saudara? Sebagaimana di surga, demikian saya di bumi. Kita di bumi sekarang ini. Ya praktek masing-masing. Ambil, terima. Katakan kehidupan buat bagian-bagian yang dari kehidupan saudara dan saya yang masih kelihatannya mati nih, Pak, nggak hidup. Buat perkatakan kehidupan. Ya, hidup yang berkelimpahan. Aku datang supaya kau berhidup, Zoe. Dan hidup dengan segala kelimpahan. Supaya kita menjadi terang, jadi bersaksi. Perkatakan ya, perkatakan. Belum kelihatan, ngomongin aja terus. Karena firman tadi, bersama-sama dengan Allah. Firman itu mencipta. Amin. Ya. Jadi Bapak selalu senang kalau Yesus anaknya itu diingatkan. Selalu kita memperingati seperti Natal ini. Nah itulah gift. Ya. Selalu cerita tentang Yesus. Ya, jadi sekarang bagaimana ayat berikutnya? Bapak yang memberikan ya hadiah, gift juga, Yohanes 3 ayat 16-17. Ayat yang begitu terkenal. Tapi kita tahu ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. So love the world. Begitu so. Kata so itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kalau dibilang kenapa Tuhan kasih Yesus? Kenapa kasih anaknya yang tunggal, yang satu-satunya termulia di surga? Darling of heaven, saya katakan. Termulia di surga. Bukan kasih Gabriel aja udah dikasih deh, malaikat atau malaikat Mikael. Enggak. Anaknya sendiri, Yesus. Firman jadi manusia. Ya, makanya dibilang
sehingga ia telah mengaruniakan tuh. Karunia itu gift, cuma-cuma ya. Jadi kalau saudara ngomong tentang Yesus, karunia, gift, hadiah, saya sebutnya kan disebutnya gift of righteousness, hadiah kebenaran atau kebenaran hadiah. Jangan dibayar, saudara. Itu menghina yang memberi. Coba aja kalau saudara dikasih hadiah, berapa duit nih? Kesel yang ngasih juga kali. Ya, mengandalkan anak yang tunggal. Ya, kita tahu gambaran Ishak yang dipersembahkan oleh Abraham, yang ditunggu 25 tahun. Begitu beban sebenarnya seorang ayah memberikan anaknya yang tunggal yang sangat dikasih. Tapi itulah kasihnya. Kalau kita mau lihat betapa besar kasih. Tuhan mengasihi saya nggak sih? Tuhan mengasihi saya nggak sih? Tuhan peduli nggak sama saya? Ya, baca aja ayatnya. Ya, sehingga ya barang siapa percaya, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama-sama kan saya mempunyai hidup yang kekal. Dalam setiap sel, setiap area, setiap dimensi, setiap spektrum, setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita ada kehidupan. Ya, kalau mau tanya, diulang lagi di Roma 8 ayat 32. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan 17-nya dulu ya Mika, jadi belum yang 32 tadi ya. Mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Agama hanya mengenal kalau Tuhan datang itu menghukum, menghakimi, cari kesalahan. Tapi Yesus datang, Allah yang jadi manusia datang bukan untuk menghukum, bukan untuk menghakimi, bukan untuk judge the world dibilang. Diutus untuk apa? Untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kan namanya Yesua, God Almighty that saved. Allah yang maha kuasa yang menyelamatkan, juru selamat namanya juga. Orang yang gak percaya ya mungkin kupingnya gatel dengan juru selamat. Tapi itu kan janji Tuhan yang digenapi 2000 tahun yang lalu. Semua orang butuh keselamatan. Gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Orang mau tenggelam di air, hanya Yesus yang nyemplung ke air untuk nolong kita. Bukan udah dicemplung di air, udah mau tenggelam, belajar gaya kataknya atau gaya bebas. Nih teorinya, bukan begitu. Udah tenggelam duluan orang itu mati. Tapi yang menyelamatkan adalah nyemplung ke air dan bawa itu ke daratan gitu. Itulah yang Yesus lakukan. Lebih dari itu bahkan. Sama-sama bukan untuk menghakimi atau menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Saudara, diulang-ulang ayat seperti ini kan. Sekarang tidak ada lagi penghukuman sampai dalam Kristus. Soalnya kalau ada siapapun, perkataan siapapun masih menghukum saudara, sudah jangan mau terima. Ini seperti di kesaksian. Ya mungkin dia sendiri menghukum diri dia sendiri. Udahlah takdir saya, memang saya mukanya rusak gini. Itu namanya menghukum diri sendiri. Nggak bisa. Mulai perkatakan kehidupan maksudnya. Supaya apa? Supaya kita mengucap syukur. Kalau kalian terima hadiah, terima gift, ya saudara coba deh. Saudara terima hadiah aja. Hadiah kecil aja gitu. Terus bilang apa? Thank you tetap. Grateful. Ya, jadi kalau saudara bilang, enak aja terima dari Tuhan, terima. Ya kita terima kok. Saya nggak malu dibilang terima dari Tuhan. Terima kasih yang keluar dari respon kita kan. Terima kasih. Iman itu tangan terbuka menerima. Menerima itu menerima kelimpahan kasih karunia dan gift of righteousness. Nanti kita lihat juga ya. Nah ayat 32 Roma 8 dulu kita lihat. Udah ya. Nah, udah ya. Jadi ia tidak menyayangkan anaknya sendiri yang telah menyerahkannya bagi kita semua. Tuh ya. Jadi gak ditahan maksudnya. Bukan dia gak sayang sama Yesus. Tadi dikatakan bahwa dia darling of heaven, yang termulia, anak satu-satunya, tapi diserahkan, give ya. Bagaimanakah mungkin ia tidak give lagi, mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Pertanyaan retoris, pertanyaan menegaskan.
Bagaimana mungkin dia tahan? Orang yang terbest aja dia udah kasih. Ya tapi Pak, saya miskin. Tuh ya udah dikasih Tuhan Yesus. Yang kalau gitu apakah uang lebih tinggi dari Tuhan Yesus? Ya mustahil. Ya, tapi Pak, saya sakit begini gini gini. Itu yang the best aja udah diberikan. Masa kesembuhan nggak ditahan? Apakah kesembuhan kesehatan itu lebih daripada Tuhan Yesus? Nah, makanya dikatakan bersama-sama dengan dia. Artinya kita terus aja terima aja, terus terima. Thank you, thank you, thank you. Belum apa tuh? Manifestasinya belum kelihatan, kita say thank you. Karena kita sudah menerima dari kayu salib. Sampai-sampai katakan, saya sudah menerima dari kayu salib. Saudara, saya nggak tahu apa yang saudara butuhkan, perlukan, spesifik. Area mana? Secara umum ya tahu semuanya. Oh, semua butuh yang tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, ya, berlari tidak menyusup, yang tidak menyelah, semua. Dan itu tinggal terima, saudara. Ya, teman, bagian area mana? Tubuh berkualitas Yesus, orang diberikan. Dan Tuhan berikan juga di kayu salib itu bukan hanya mati seperti domba yang disembelih begitu aja. Disiksa habis, dicambukin habis, dipukulin habis, diludahi, dicabut janggutnya, dimahkotai duri. Habis-habisan. Hanya untuk kesehatan kita, saudara. Karena itu tubuhnya. Dan kita tubuh Kristus. Sudah ditanggung penyakit kita. Habis-habisan. Sakit, wabah, bencana, kecelakaan apapun yang negatif-negatif. Ditelanjangi. Kaya, punya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya. Saya bayangin, Yesus itu punya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya, punya Tuhan semua. Bintang-bintang nggak kehitung di jagat raya ini milik dia semua. Rela jadi miskin, ditelanjangi, dilucuti, pakaiannya, jubahnya diundi, dibagi dua, ditelanjangi, dipermalukan, supaya saudara dan saya menjadi kaya karena kemiskinannya. Karena pertukaran, semua pertukaran. Jangan ketarik sama pemikiran yang salah gitu. Wah, Tuhan aja dimahkotai duri, masa kamu mau dipahkotai emas? Ya justru Tuhan itu dimahkotai duri supaya saudara dimahkotai emas gitu. Itu cara berpikir gimana ya? Udah Tuhan Yesus menderita, saudara harus menderita. Ya kalau memang harus menderita, ngapain Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa menderita untuk saudara kalau begitu? Ya, itu tipuan dari jurang neraka tuh. Yesus miskin, kita harus miskin. Yesus nggak punya penyakit ya. Yesus disakiti, menderita supaya saudara menderita juga. Itu justru nggak masuk akal, saudara. Tapi itu yang dijadikan kebenaran yang salah dalam kehidupan orang Kristen. Sehingga dia bilang penyakit dari Tuhan, kecelakaan dari Tuhan. Kalau gitu jangan doa dong. Kalau penyakit dari Tuhan, jangan doa minta kesembuhan. Nanti lama-lama, nanti bukannya menentang Yesus, kan dari Tuhan. Malah menentang Tuhan dong kalau minta kesembuhan. Ya rasain aja. Nah, ada orang begitu juga mungkin. Ya akhirnya hidup bukannya di alam, saudara. Tuhan udah bayar masalahnya itu ya. Tuhan gak menderita lagi, saudara. Kalau saudara terima dari dia, ambil kesehatannya, ambil semua apa yang Yesus terima, ambil semua janji-janji Tuhan. Dia istilahnya gini, saudara udah ada di restoran all you can eat. All you can eat sudah dibayar lunas. Ada 100 jenis makanan, minuman yang tersedia. Itu aja masih ada batasnya. Kalau surga nggak ada batasnya. Saudara tinggal ambil, makan, nikmati. Dan pasti ucapannya syukur. Enak nggak? Enak Tuhan. Terima kasih, thank you, thank you. Jangan malah nggak enakan lah sama Tuhan lah. Apa tuh? Sungkan. Tuhan udah sediain semua, udah dibayar. Ada steak nggak? Ada. Nggak, saya makan acar aja. Ada ayam goreng nggak? Ada. Nggak, malu. Saya minum air putih aja.
kan, ya kalau saya sih, menurut saya ya, kalau saya udah bayarin gitu ya, orang silakan makan nih, udah dibayar semua nih. Pak, saya boleh makan apa aja? Semua udah nih, udah di restoran sudah dibayar semua. Tinggal ambil makan. Terus dia cuma makan sama acar aja, gitu ya. Maksudnya timun doang gitu acar. Terus bilang ini, lapar saya nih, lapar. Saya kekurangan ini nih, saya kurang. Itu namanya menghina yang udah bayar, saudara. Tahu gini, bawa aja udah kasih timun. Nggak usah dibawain ke restoran mahal-mahal. Udah bayar 300.000 misalnya, all you can eat. Cuma bayar makan gitu aja, ya mendingan. Ya bukan salah sih makan di warteg ya, tapi warteg beliin acara aja satu tuh. Sebenarnya nggak begitu. Ya, ucapan syukur kita kalau kita menerima hadiah itu. Itu poinnya ya. Jadi darling of heaven, yang termulia di surga, yang very best, yang utama ya, yang terbaik Tuhan sudah berikan. Ya, Yesua. Yesus itu God that save. Nah, gift of God sekarang ya. Lanjutnya kita melihat pemberian Tuhan, disebutnya Yohanes 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kamu tahu tentang karunia Tuhan. Nah, karunia Allah di sini Dorea ya, the gift of God. Ya. Jadi Yesus ketemu perempuan Samaria, spesial dia jalan mau ke Yerusalem. Biasanya orang nyimpang menghindari daerah Samaria. Yesus sengaja dibilang untuk ketemu perempuan yang orang berdosa ini ya, yang punya 5 suami, katakan ya. Suami juga bukan benernya juga itu ya. Nanti kita lihat dulu. Dan siapakah yang berkata kepadamu, berilah aku minum? Ya, niscaya engkau meminta kepadanya dan ia akan memberikan kepadamu air hidup. Yesus memang mancing aja, beri aku minum, untuk memberikan itu. Ya. Tapi yang tekanannya apa? Minta. Air hidup. Saudara, Tuhan nggak mau berikan saudara hidup susah, saudara. Hari-hari penuh bahagia, sejahtera. Sejahtera itu damai. Karena apa? Karena ada mata air yang mengalir dari diri kita yang meluap-luap. Tapi minta dari mana? Ya dari Tuhan juga. Menjadi mata air. Ya. Dalam MSG-nya Yohanes 4 ini ayat 10 dikatakan, Yesus answered, if you knew the generosity of God. Kasih karunia Tuhan itu kalau engkau tahu kemurahan hatinya Tuhan. Itu gift of God tadi. Dorea. Tuhan begitu generous, murah hati. Amin. Ya, minta dalam namaku, dalam nama Yesus. Sama aja tuh seperti Yesus sendiri yang minta kepada Bapa. Supaya sukacita kita penuh. Dia great I am. Dia segalanya. Jadi jangan pikir, waduh kalau kita ambil nanti dia jadi miskin gitu, atau jadi kekurangan. Enggak. Semakin kita ambil, kalau Tuhan Yesus bisa tambah kuat gitu. Ya. Dan perempuan itu ya kawin cerai atau dia juga hidup dalam perselingkuhan, dalam kehidupan yang gak puas, saudara, dikatakan ya. Kehausan dunia itu seperti padang gurun, minum akan haus lagi. Kayak dibilang di Amsal 23 ayat 35, engkau akan berkata, orang memukul aku tapi aku tidak merasa sakit nih karena dia minum. Ini kalau ini minum ini ya. Orang memala aku tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Ya, orang minum minuman memabukkan supaya dia lupa gitu masalah dia bilang. Ya, jadi walaupun dipukul dia nggak ngerasa sakit, dipalu digodam gitu nggak dia rasa. Tapi ketika dia udah minum, udah lupa, dia sadar siuman, cari anggur lagi. Itu menggambarkan apa? Tidak terpuaskan. Jadi saudara, kalau kita cek and recheck hidup kita, ya bukan cek-cek buat
apa tuh biasanya orang ini apa, cek dong hidupnya apa tuh, ada kekurangan bukan. Maksudnya bukannya gini, kita sadari gitu, kita punya air loh yang menyegarkan kita, Yesus, air hidup. Kenapa saya mesti hidup di bawah garis kemiskinan misalnya, atau saya mesti hidup di bawah nggak bisa tidur, atau kurang makan, atau apa ya, kurang aja gitu hidupnya, kayak ini sengsara. Yang iblis mulai kadalin kan, ya emang itu sudah destin kamu, udah ditakdir kamu hidup sengsara miskin. Ada orang lagi pemikirannya gitu kan, nggak apa-apa lah saya sengsara, anak-anak saya. Ya nggak salah sih anak-anaknya maju atau kaya gitu, bukan. Maksudnya nggak masalah, cuman maksudnya kenapa dia mesti begitu? Yang nanggung udah Yesus, Bapa kita. Itu poinnya. Ya, makanya dikatakan Yohanes 4 ayat 13-14 dalam peristiwa perempuan Samaria yang didatangi Yesus ini. Ya kan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, air sumur itu, ia akan haus lagi. Gitu. Ya saudara, mau ada mata air dalam kehidupan kita atau haus lagi, nyari yang dari dunia, sistem dunia. 14. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, air kan kita tahu bicara firman kan, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Continue, berkelanjutan selama-lamanya, saudara. Sampai saya katakan continue, berkelanjutan selama-lamanya. Tinggal minum kok, tersedia. Bahkan Tuhan Yesus bilang gini, terbaliknya, air yang kuberikan kepadanya menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Continue, berkelanjutan kan. Nah, dia bilang tadi, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tahu siapa aku, minta. Saudara tinggal minta kok air hidup. Itu firman Roh Kudus ada di diri saudara. Tuhan berbicaralah. Tuhan kasih tahu. Kemudian Tuhan perkatakan. Dia perkatakan menjadi mata air tuh. Living water. Mata air yang memancar. Ya. Bukan kematian. Sampai kehidupan kekal dibilang. Makanya mulut kita nggak jadi lagi complaining gitu. Complaining, protes. Negatif gitu. Tapi penuh dengan appreciate, bersyukur. Menjadi berkat buat orang lain. Bahkan Tuhan Yesus ini bicara bukan buat orang baik kan. Orang perempuan yang memiliki kehidupan perjinahan. Karena dia juga datang siang-siang supaya apa? Supaya nggak ketemu pagi-pagi dengan kelompok wanita yang lain ambil air di sumur Yakub itu. Dan digosipin, dia nggak mau. Ya spesial siang-siang panas terik. Kalau minum air itu, ya, Tuhan Yesus juga haus, capek, akan haus lagi dia bilang. Yohanes 4 ayat 16-18. Ya, jawab Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah kemari. Yesus buka pembicaraan. Ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Nah, dia sandwich nih ya. Yesus katakan kepadanya, tepat katamu. Malah dipuji kan, tepat ngomongan kamu, jujur. Bahwa engkau tidak mempunyai suami. 18 itu di sandwich tuh ya, ditaruh. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami itu. Dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Tepat katamu, berkata benar. Jadi Tuhan Yesus ketemu orang berdosa malah di encourage gitu. Bukan dihukum gitu. Bukan, saudara. Sehingga dia menjadi evangelis akhirnya, menjadi pemberita Injil. Ya. Hanya menceritakan kehidupannya. Amin. Ya, jadi itulah gambaran daripada Allah yang memberi cuma-cuma kepada kita. Ya tadi dikatakan kan, gift of God, pemberian cuma-cuma.
kepada orang berdosa. Enak dong bikin dosa. Itu kata saudara. Tuhan itu nggak sebodoh itu gitu. Ketika kita terima kehidupan, hidup itu yang menjadi hidup mulia dalam hidup kita. Gampangnya gitu aja. Saudara jangan mau dikadalin oleh siapapun. Ya, Dorea, ya, the gift. Kisah 2 ayat 38. Ini Petrus khotbah. Katakan jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ya, jadi beritanya apa? Pengampunan segala dosa. Maka kamu akan menerima the gift, karunia Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu the promise, yang dijanjikan. Bayangin, Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus itu tinggal di dalam bait Roh Kudus ini, di dalam diri saudara. Apa nggak tubuh saudara ini, bait Roh Kudus ini dipelihara sama Roh Kudus? Ya pasti. Ajaib ya saudara, ajaib. Dia tinggal di dalam kita hanya karena kita terima karya Yesus, Juru Selamat, dikuduskan jadi rumah Roh Kudus. Di gift, pemberian Roh Kudus, dimeterai Roh Kudus. Siapa yang bisa mengambil nyawa kita? Nggak ada yang bisa. Keselamatan kita bisa dicuri? Nggak bisa. Yakin nih kenapa? Bukan yakin pede diri, bukan. Karena PY, percaya Yesus. Karena kita yakin apa yang kita terima itu yang menjagai kita, yang melindungi kita, yang memelihara kita sempurna. Jangan dilepas, saudara. Jangan. Artinya punya Roh Kudus sih, punya Roh Kudus. Tapi kan Roh Kudus bisa berduka. Iya. Roh Kudus hanya beritakan tentang Yesus, saudara. Dibombongin dengan agamawi, menceritakan tentang diri manusia yang terbatas. Ya berduka lah. Upaya diri sama upaya Yesus ya berbeda lah. Kalau kita bicara tentang pekerjaan Yesus, upaya Yesus, pekerjaan finish for Yesus, itu memuliakan Tuhan. Tapi kalau bicara tentang kamu harus gini, manusia, kemanusiaan. Ya kesalehan manusia seperti kain kotor, gak ada nilainya akhirnya. Dan dari kejatuhan kepada kejatuhan, akhirnya cara berpikirnya adalah cara berpikir sistem bukan surga tapi dunia. Kesengsaraan, penderitaan, penyakit, kematian. Itu bukannya rohani, saudara. Wah, kita harus pikul salib, kayaknya rohani kan, Pak? Kan Tuhan yang suruh. Saudara, salib kita sudah dipikul Yesus, dan kita sekarang pikul kuk yang enak dan ringan. Saya nggak apa-apa ulang-ulang gini. Saya nggak akan Tuhan marahin, nggak akan. Karena Tuhan sudah selesai, sempurna, ya sempurna. Itu yang kita percaya. Saya tanggung penyakit kamu, tanggung salib kamu, Melki, sempurna di kayu salib. Amin Tuhan, saya terima. Jadi kalau ada siapapun bilang saya harus pikul salib lagi, salib yang mana? Sempurna, baca aja tuh di Ibrani 10. Jadi bukannya saya menentang Yesus pikul salib, sangkal diri. Dia yang melakukan buat saya. Maka menyangkal dirinya, Allah jadi manusia, itu menyangkali dirinya. Hanya Tuhan yang bisa. Demi kita, untuk kita. Nah, jadi gift Roh Kudus itu saudara hargai. Yaitu apa ya? Materai, itu jaminan. Itu receive tuh apa tuh? Pembayaran lunas yang Tuhan udah bayar. Tanda bukti. Nah, makanya Roma 5 ayat 17 kita kembali lagi menerima gift itu. Ya, sebab oleh karena dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Siapa? Adam. Ya, dosa Adam, maut berkuasa. Makanya kematian kan saya bilang kan. Di bawah matahari kematian. Maka sebaliknya kan, maka
much more, lebih benar lagi mereka yang telah menerima, tuh, menerima kelimpahan, bukan dikit. Kan makanya di ayat yang tadi dikatakan segala kasih karunia, segala aspek, kelimpahan lagi, berlimpah kasih karunia, dan gift of righteousness, kebenaran hadiah. Sama-sama saya katakan, kebenaran hadiah, kebenaran hadiah, kebenaran hadiah. Ketika saudara berkata dengan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, itu bukan kesombongan. Itu pintu masuk dari semua berkat yang Tuhan sediakan buat Tuhan Yesus sebenarnya. Dan jadi buat kita. Karena kita di dalam Yesus akan hidup dan berkuasa. Reign in life. Hanya tagline daripada gereja New Christian Church, gereja kita juga, ciptaan baru. Reign in life. Berkuasa dalam hidup. Bukan pecundang, bukan siklus kekalahan, bukan kehidupan yang jorok, kehidupan yang rendah, binatang, bukan. Reign in life, berkuasa dalam hidup. Apa yang saudara bisa bayangkan dari berkuasa dalam hidup? Itu yang saudara dan saya miliki. Apa yang Yesus layak terima, itu yang saudara dan saya terima. Ya, oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Faktanya saudara berharga mulia dibayar dengan Yesus. Itu kebenarannya. Itu transaksinya. Nilainya saudara yaitu transaksinya. Orang manusia boleh kasih price tag gitu, atau nilai-nilai yang buruk, nilai-nilai yang jelek. Nggak usah saudara lihat. Apa yang saudara lihat adalah apa yang Bapa lihat terhadap saudara melalui Yesus. Itulah kebenaran. Itulah kebenaran hadiah. Makanya kalau soal kebenaran hadiah, saya nggak mau kompromi. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Titik-titik. Mau siapa mau bilang apa, terserah. Karena itulah pintu masuknya. Kalau orang udah bilang, oh nggak bisa Pak. Orang kalau mau benar harus minta-minta ampun, harus kejar dosa lu, beresin dulu. Sementara dosanya nggak beres-beres. 613 hukum, aturan, peraturan dilanggar terus. 10 perintah Allah dilanggar. Terus, kalau melanggar tetap dapat Pak Melki. Kita nggak mau melanggar. Itu sudah dibereskan oleh Yesus. Kita terima dulu kebenarannya. Maka kebenaran itu yang akan berbuah dari kehidupan kita. Itu paradoksnya. Jangan dibalik-balik. Kamu benar dulu, baru dari Tuhan berkati. Itu kapan benarnya? Benarnya adalah ketika kebenaran hadiah kita terima. Dan kita jadi makin benar, makin berbuah. Saudara tangkap kebenarannya? Makanya saudara lihat sendiri. Coba deh, pilih deh mau agama apa aja. Ya. Orang sampai bilang ya agamanya sih benar, tapi orangnya, oknumnya, semua manusia oknum semua jadinya. Termasuk kalau kekristenan dianggap sebagai agama lagi, agama hukum Taurat. Tapi agama hukum Taurat juga sebenarnya kalau bukan orang Yahudi ya sebenarnya nggak qualified sebenarnya. Nggak masuk. Nggak ada perjanjian dengan Musa, orang Gentiles kok non-Jews. Tapi kalau dibalik kita di dalam Kristus dihisap sebagai milik Kristus, kita keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Lihatnya begitu dong. Kalau balik lagi jatuh ke bawah hukum Taurat dari ketinggian kasih karunia, ya nggak dapat lagi. Jadi gimana dong Pak? Ya baca lagi Roma 5 ayat 17. Terima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah. Saudara jangan mau dibohongin oleh siapapun untuk dibatasi, untuk apa ya? Ya takdir kamu lah, kamu miskin, kamu penyakitan, takdir kamu umur pendek, anaknya mati, ada segala macam deh. Dan itu dibawa-bawa seolah Tuhan gitu. Padahal Tuhan juru selamat, Tuhan nyerahin Yesus, Tuhan menebus dari kematian, Tuhan bayar dengan segala kesengsaraan Yesus itu Tuhan bayar itu.
supaya kita nggak di situ lagi. Kan terbalik-terbalik jadinya. Orang Tuhan mau kita hidup berkuasa. Wah, sombong dong Pak Melki. Kita hidup berkuasa di dalam Kristus. Gimana mau sombong? Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Gimana mau sombong di dalam Kristus? Amin. Ya, ini kebenaran. Nah, ditekankan lagi ya, Amsal 29 ayat 26. Banyak orang mencari muka terhadap pemerintah, ya, cari favor kepada pemerintah. Oke. Tetapi dari Tuhanlah orang menerima righteousness, man. Jadi kebenaran itu dari Tuhan. Jadi maksudnya di perjanjian lama pun bicara bahwa righteousness atau kebenaran itu hadiah. Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Jadi kalau orang bikin rencana gitu ya di belakang saudara, nggak ada yang berhasil untuk jatuhin saudara dan saya. Setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan kau buktikan salah. Sebenarnya kalau saudara berdiri, ada ayat yang lain kan, di pengadilan aja nggak usah bela diri, nanti Roh Kudus yang akan taruh di mulut saudara. Terbukti salah. Nah, tapi dijanji buat siapa? Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikian firman Tuhan. Jadi di perjanjian lama sebenarnya tersembunyi nih. Orang nggak nangkep bahwa sebenarnya kebenaran kita atau kebenaran Tuhan bagi kita itu gift. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Kita start dari Upper Room di tahun 2024 ini dengan Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Kita tutup juga dengan Mazmur 92 13 sampai 15, ya. Bahwa kita ini kebenaran Allah dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang dibilang orang benar. Siapa? Saudara dan saya di dalam Kristus. Yang orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Bertunas seperti pohon korma. Artinya apa? Pohon korma 200-300 tahun umurnya. Panjang ya. Sampai ditambahin lagi akan tumbuh subur. Ya, bukan hanya bertunas tapi tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Wah, kalau pohon aras di Libanon bisa 2000 tahun lebih umurnya. Berarti soal umur, soal panjang umur, soal sehat, bertunas, kuat seperti pohon. Itu bagian yang orang benar di dalam Kristus. Kalau saudara pandai menerima kebenaran dia, ya, makanya kita hafalin nih. Kalau saya hafalin ini dan terima menjadi kebenaran buat diri saya. Ayat 14, dia ditanam kan, mereka yang ditanam di bait Tuhan dan bertunas di pelataran Allah kita. Di bait Tuhan dengar firman, bertunas di pelataran Allah kita, terima air. Tadi kan 15. Pada masa tua pun mereka tetap berbuah. Ya, jadi ditulisnya masa tua, bukan jadi old age. Umurnya banyak pun mereka tetap berbuah. Sekali lagi ya, jadi saudara yang umurnya udah banyak, saudara juga udah pengalaman udah banyak, jangan bilang ya udah tua, faktor U negatif. Itu dunia, saudara jangan denger yang kayak gitu. Faktor U makin lemah, makin Alzheimer, pikun, nanti lumpuh, nanti stroke, nanti ini, nanti itu. Semua itu dunia itu menyodorkan yang seperti itu. Dan dia bilang, ya itu kan kenyataan Pak Melki. Enggak. Pada masa tua pun tetap pun mereka berbuah, masih berbuah. Artinya pohon itu tetap berbuah. Sehat, menjadi gemuk dan segar. Ya, fatness, gemuk itu bukan gendut, bukannya gemuk, fatness. Wah, mana bisa Pak Melki? Orang tua ya keriput lah, kering, kulit-kulitnya kering gitu. Enggak. Saudara berkata kan menjadi gemuk dan segar, fresh. Fatness and evergreen tuh. Ini soal janji, saudara. Ya saya kalau kamar mandi, ya kalau jadi suka inget gitu sambil mandi atau apa ya, saya bilang, ya orang benar, saya adalah kebenaran Adam Kristus, akan bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras Libanon, ya
ditanam di bait Tuhan, bertunas di bait Tuhan, ditanam di pelataran rumah Tuhan, pada masa tua pun tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk apa? Untuk menceritakan, ya, ayat 16, untuk menceritakan bahwa Tuhan itu benar, untuk memberitakan tuh bahwa Tuhan itu benar. Seperti tadi perempuan Samaria itu, dia ceritakan aja buat saya, ketemu nih orang nih, bukan dia Mesias tuh yang ceritain keadaan saya, padahal saya nggak cerita siapa-siapa. Ya, bahwa ya gunung batuku teguh saudara berdiri dan tidak ada kecurangan daripadanya. Jadi saudara jangan pernah berpikir ya Tuhan itu bohong gitu. Nggak ada kecurangan. Kalau belum terjadi, udah anggapnya gini aja, makin deket gitu aja. Makin deket gimana Pak Melki? Pengharapan itu kan pasti. Kalau makin lama, itu kan makin deket gitu. Karena pasti waktunya, waktu yang terbaik, waktu Tuhan. Iya, tapi kan makin dekat kalau makin lama. Maksudnya makin udah berjalan waktu, udah lama gitu. Nah, itu cara mindset kita yang berbeda di dalam Kristus itu begitu. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi saudara itu bahkan di masa tua tetap semakin kuat, seperti pohon korma tadi. Seperti pohon aras di Libanon, makin kuat lagi, makin segar, makin berbuah juga. Gimana Pak? Jangan tanya gimananya. Ya, saya selalu bilang jangan tanya how-nya. 5 roti 2 ikan 5.000 orang makan, how-nya gimana saya nggak tahu. Kimia fisikanya saya nggak bisa. Ya, tapi why-nya kenapa? Karena Yesus sudah bayar di kayu salib. Karena Yesus sudah kerjakan sempurna di kayu salib. Amin. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saya dengar kabar baik. Tapi saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Nah, inilah waktu saudara. Katakan, ikuti saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah. Saya berkuasa dalam hidup. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Ya. Mari kita tutup dengan perjamuan kudus. Kita sudah menerima air yang jernih, yang membasuh semua debu-debu. Ucap syukur kita di tahun 2024 tetap Yesus yang kita muliakan, yang kita tinggikan, yang kita beritakan, kita dengar, kita terima, ya, dan kita start fresh di 2025 dengan luar biasa, ya, janji-janji yang digenapi, mujizat-mujizat, karena Tuhan mau kita penuh sukacita. Hari saudara, pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, ucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Yesus sampai Tuhan Yesus datang. Kematiannya ada kehidupan buat kita. Tubuhku benar-benar makanan, kata Yesus, darahku benar-benar minuman. Berarti benar-benar benefit, ya, benar-benar menguntungkan. Kita akui aja, discern the lost body. Mengakui tubuh Tuhan, diremukan, hancur-hancuran supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah supaya dosa kita taken away, dihapus. Dicambuk, tersingkap tulang-tulang yang menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung di kasih antara bumi dengan langit. Ya, menanggung semua murka, semua kutukan, semua kematian, semua yang buruk yang harusnya kita terima, tapi Yesus serap habis. Tidak ada sisa buat kita selain kebenarannya. Ya, hingga kita duduk bersandar di dadanya, kemurahan kebaikannya saja. Dan berkata Tuhan Yesus, sebagaimana engkau di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini juga sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos,
dalam setiap sel jaringan anggota tubuh kita. Kita seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya, apa yang kita perbuat prosper, good, sukses. Ya, tadi seperti pohon korma, si pohon aras di Lebanon. Kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut, gandum terbaik, oleh si butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, mengucap syukur. Ya, saudara bersyukur, kepala sehat, Kristus, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Ya, mau jantung Kristus, paru-paru Kristus, ginjal, limpa, tiap pencernaan, semua alat reproduksi, tulang-tulang, otot-otot, saraf-saraf, tekanan darah, ya, apapun juga penyerapan oksigen, mata, hidung, semuanya saudara, apapun yang anggota tubuh Yesus, seperti Yesus kepala, kita tubuhnya. Dan sudah makan ini cara perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan, untuk pengampunan segala dosamu. Segala dosa kita sudah diampuni, kita dibenarkan sebenarnya. Kita kebenaran Allah dalam Yesus. Itu pintu masuk untuk semua berkat Tuhan. Sudah, jangan sia-siakan. Kita udah seperti di all you can eat restoran, sudah lengkap tersedia. Kita masuk aja, menerima Kanaan, God's rest, tempat perhentian Tuhan yang mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, baik isinya kita tidak bangun, tidak kita isi, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Bicara air, finansial, kita nggak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, lima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus itu. Firman Tuhan bilang apa? Inilah di dalam tubuh kita, ya. Kita mewarisi gandum jelai, kita makan, tidak perlu berhemat, nggak ada yang kelaparan, saudara. Yang mewarisi dunia ini, kesehatan, kemakmuran di bawahnya. Panen raya besar, manifestasi berkat hujan air, golden oil, the golden pipe, berkat pneumatikos in heavenly places, warisan anak sulung, karisma, kandung ros. Kita terus perkatakan semua berkat-berkat yang Tuhan sudah bayar dengan overpayment, dengan darah yang mahal. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Ya, Thanksgiving Sunday, kita mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur.